Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana infa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi 'ala kulli hal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu tsani fi asrari shaumi wa syurutihil batinati. Pasal yang kedua, fi asrami shaumi iku tetep ing dalem nerangake piro-piro rahasiane poso, wa syurutihi lan piro-piro syarati poso al batinati kang batiniah. Jadi kalau yang pasal pertama tentang syarat puasa yang bersifat zahir, sekarang kita masuk pembahasan pada syarat puasa yang bersifat batin. Urusannya nufus lagi, ini urusannya ya, urusannya nufus lagi. I'lam muro sapa sira anna shauma ing sedune puasa iku salasu darajatin, ana telu pira-pira tingkatan. Menurut Imam Al-Ghazali, beliau membagi bahwa tingkatan puasa itu ada 3 macam. Suwiji rupane shaumul umumi, posone wong awam atau puasa rata-rata kebanyakan orang. Umumi poso. Yang kedua wa shaumul khususi, lan posone wong kang khusus. Dan tingkatan yang paling tinggi adalah wa shaumu khususil khususi, lan posone wong khususe wong khusus. Puasanya khususil khusus atau posone wong khususe wong kang khusus. Jadi ini memiliki tingkatan atau derajat paling tinggi. Yang pertama puasa orang awam atau puasa umum, yang kedua adalah puasa khusus. Nah, ini puasa khusus itu adalah puasanya orang-orang soleh. Yang ketiga puasanya khususil khusus. Ini derajatnya adalah min rutbatil anbiya'i was-siddiqina wal muqarrabin. Kalau mau masuk pada level atau golongan beliau-beliau, maka puasanya harus diperbaiki sampai pada level ketiga atau level yang paling tinggi, yakni shaumul khususil khusus. Jadi memang secara spiritual menurut Imam Al-Ghazali, manusia itu memang dibagi menjadi 3 strata atau 3 tingkatan. Semakin tinggi stratanya atau semakin tinggi tingkatan seseorang, maka semakin tinggi pula spiritualitasnya. Ya, jadi bobot spiritualitasnya orang yang semakin tinggi statusnya, berarti bobot spiritualnya juga lebih berat. Jadi semakin tinggi pula, menyesuaikan. Nah, setiap derajat ini atau setiap tingkatan atau setiap strata ini, ya, pembagian atau klasifikasi daripada spiritualitas manusia, Imam Al-Ghazali memberikan
spesifikasi apa kriteria sesuai dengan standar spiritual orang tersebut. Paham ya? Jadi dalam hal ini Imam Al-Ghazali memberikan kriteria atau spesifikasinya sesuai dengan standar spiritual seseorang. Nek spiritualnya biasa-biasa aja ya, bobot spiritualnya ya biasa. Ya, sholat 5 waktu, ya puasa, imsak sampai beduk maghrib, tidak menahan menahan makan dan minum. Itu kalau strata atau tingkatan paling rendah atau saumul umum, puasanya orang awam. Nah, termasuk juga dalam persoalan puasa. Dalam persoalan puasa ini juga Imam Al-Ghazali memberikan sebuah standar atau kriteria yang sesuai dengan tingkatan spiritual seseorang. Jadi tentunya itu disesuaikan dengan di mana orang tersebut itu berada. Tingkatannya maksudnya ya. Nek tingkatannya umum ya wis umum wae. Tapi kalau tingkatannya soleh, maka kriteria puasa orang soleh seperti apa? Kriteria yang paling tinggi puasanya khusus, kriterianya seperti apa? Itu nanti semua akan dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam pasal ini. Nah, jadi saya ulangi lagi bahwa Imam Al-Ghazali membagi tingkatan manusia itu sesuai dengan kadar spiritualnya atau kadar keimanan seseorang. Demikian juga dalam menjalankan ibadah puasa. Yang pertama, amma shaumul umumi, anapun utawi posone wong umum. Fa huwa mongko utawi shaumul umum iku kaful batni, nyegah weteng. Naon eta? Naon weteng, beteng. Menahan perut, maksudnya menahan lapar. Wal farji lan farji, an qadha'i syahwati, saking nekani syahwat atau keinginan hawa nafsu, kama kaya keterangan sabako kang wis dingin apa ma, kama kaya keterangan sabako kang wis dingin apa tafsiluhu, perinciane ma. Jadi di depan dalam muqaddimah juga sudah dijelaskan secara terperinci bagaimana yang disebut dengan kaful batni wal farji ketika kita sedang menjalani ibadah puasa. Jadi puasanya orang umum itu adalah puasanya orang yang hanya menahan lapar, dahaga, dan menjaga farjinya daripada keinginan nafsu, seperti yang telah dijelaskan di depan. Jadi dari imsak sampai beduk maghrib, itulah intinya puasanya orang awam. Wa amma shaumul khusus, lan anapun utawi pasane wong khusus. Fahuwa mongko utawi shaumul khusus iku kafus sam'i, ngeker pangrungu itu telinga, menjaga pendengaran, wal basori lan peningal, penglihatan mata, wal lisani lan mulut lisan, wal yadi lan tangan, war rijli lan sikil, wasairil jawarihi lan sekari-karine piro-piro anggota, anil athami saking piro-piro dosa. Puasanya orang khusus atau orang soleh di sini adalah tidak sebatas menahan rasa lapar dan dahaga saja dari imsak sampai beduk maghrib, tapi juga menjaga seluruh anggota badan daripada perbuatan dosa. Nah, itu puasanya orang khusus atau puasanya orang soleh. Jadi ada 7 anggota badan yang itu bisa menggeser ketaatan menjadi kemaksiatan kalau tidak bisa kita kendalikan. Dalam kitab Bidayatul Hidayah dijelaskan bahwa 7 anggota tubuh ya, ini menjadi titik rawan untuk menggeser ketaatan menuju perbuatan dosa. Yang pertama adalah mata,
telinga, tangan, mata, telinga, lisan, perut, farji, tangan, dan kaki. Ya, ada 7 anggota badan yang ini menjadi titik rawan dan mampu menggeser ketaatan menuju kemaksiatan. Mata, telinga, lisan, perut, farji, kemudian tangan dan kaki. Nah, ini ungkapan yang sangat teologis, ungkapan-ungkapan yang sangat agamis, yang sangat religius. Sebab apa? Ungkapan di atas tadi itu menjadi penanda bahwa neraka jahanam itu memiliki 7 pintu yang akan dimasuki oleh orang-orang yang berbuat maksiat dengan 7 anggota badan tadi itu. Ya. Jadi dalam kitab Bidayatul Hidayah dijelaskan 7 anggota badan menjadi titik rawan yang mampu menggeser ketaatan kita kepada Allah menuju kemaksiatan. Nah, ungkapan di atas itu didasarkan pada bahwa neraka jahanam memiliki 7 pintu, yang ke-7 pintu tersebut akan dimasuki oleh orang-orang yang berbuat maksiat menggunakan 7 anggota badan tadi itu. Nah, ini kalau sampai levelnya sudah di level ini, maka sampean pasti akan bisa merasakan betapa nikmat dalam menunjukkan atau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma saumu khususil khusus, lan anapun utawi pasane wong khususe wong kang khusus level tertinggi. Fa saumu mongko utawi pasane khususil khusus fa saumul qalbi mongko utawi posone khususil khusus iku saumul qalbi, posone ati, anil himami saking piro-piro keinginan, ad-daniyati kang hina, wal afkari lan piro-piro fikiran, ad-dunyawiyati kang bangsa duniawi. Puasanya orang khususil khusus itu adalah puasa hati atau menjaga keinginan hati dari hasrat-hasrat yang hina serta pikiran-pikiran yang itu hanya tertuju pada persoalan duniawi saja. Jadi puasa khususil khusus ini tidak hanya menjaga dari hal-hal maksiat secara zahir, tapi juga harus menjaga diri dari kemaksiatan yang bersifat batiniah. Artinya ada di dalam hati. Jadi khususil khusus itu hati punya kerentek, punya hasrat, punya keinginan terhadap perbuatan yang mungkar, perbuatan maksiat, maka levelnya sudah bisa turun lagi. Jadi khususil khusus ini hati tidak boleh memikirkan perkara yang bersifat duniawi. Hati dan pikiran tidak boleh memikirkan sesuatu kecuali sesuatu tersebut itu memiliki tujuan kepada Allah. Wah, itu urusannya nufus lagi ini sudah. Ya, urusannya nufus lagi. Jadi makanya puasa itu tahdhibun nufus minal akhlaqil madhmumah ilal akhlaqil mahmudah. Tentunya begitu. Bahwa puasa itu memang harus mampu mendidik jiwa kita dari akhlak yang tidak baik menuju kepada akhlak yang baik atau akhlak yang terpuji. Waqafuhu lan nyegahu ing qalb. Jadi puasa khususil khusus itu waqafuhu lan nyegah hu ing qalb amma saking perkara
siwallahi azza wa jalla kang saliyane Allah azza wa jalla bil kulliyati kelawan sekabehane. Ya. Jadi ini menjaga hati kepada semua hal yang itu tidak ada kaitannya dan tidak tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yahsululan hasil al fitru mokel fi hadza shaumi ing dalam ikilah poso ai shaumi khususil khusus bil fikri kelawan mikir-mikir fima ing dalam barang ai fima ing dalam perkara siwallahi azza wa jalla kang sakliyane Allah azza wa jalla wal yaumil akhiri lan mikir-mikir sakliyane dino akhir. Artinya berarti puasa khususil khusus ini akan menjadi batal statusnya, ya, status khususil khususnya ini akan menjadi batal jika di dalam hatinya, di dalam pikirannya itu masih memiliki hasrat atau pikiran selain kepada Allah Subhanahu wa taala, atau masih terbersit keinginan terhadap sesuatu yang itu tidak berorientasi atau tidak ditujukan kepada akhirat. Wabil fikri lan kelawan mikir-mikir fit dunya ing dalam dunya illa kejaba dunya illa dunya kejaba dunya turaddu kang den karepake apa dunya lidini maring perkara agama. Fa inna dzalika mongko sak temene mengkono-mengkono ad-dunya turaddu lid-din. Fa inna dzalika mongko sak temene mengkono-mengkono ad-dunya turaddu lid-din iku min zadil akhirati bayani saking sangune akhirat. Walaisa lan ora ana apa dzalik iku minad dunya saking dunya. Jadi kalau sampean berpikir tentang dunia tapi itu ditujukan kepada perkara akhirat, maka itu tidak termasuk disebut dengan duniawi. Tapi perkara duniawi yang kita konversi atau kita lakukan dengan tujuan limardotillah atau tujuan akhirat. Hatta sehingga kola ngedawuh sapa arbabul qulubi piro-piro wong kang duweni piro-piro ati. Artinya di sini adalah arbabul qulub itu adalah para ulama, orang-orang sufi, orang-orang yang kasyaf, orang-orang yang mampu mengendalikan nafsunya menjadi nafsul mutmainnah, mampu mengendalikan nafsul amarah bisu menjadi nafsul mutmainnah. Apa yang dikatakan oleh beliau man utawi sapane wong taharrokat iku obah-obah sapa man utawi sapane wong taharrokat iku obah-obah sapa bukan man utawi sapane wong taharrokat iku obah-obah apa himmatuhu sejane man atau keinginane man bit tasarrufi kelawan ngelakoni. Man utawi sapane wong taharrokat iku obah-obah apa himmatuhu sejane man atau keinginane man. Himmah itu keinginan. Bit tasarrufi kelawan nglakoni fi naharihi ing dalem waktu siang man litadbiri krana arai ngatur ma ing barang yuftiru kang buka sapa man alaihi ing atase ma kutibat mongko den tulis alaihi ing atase man apa khati'atun keluputan suci. Nah, orang-orang alim di sini mengatakan barang siapa yang terbersit keinginannya menggerakkan hatinya untuk melakukan suatu perbuatan untuk mempersiapkan diri menuju waktu buka puasa pada siang hari, ya, fi naharihi litadbiri ma yuftiru alaihi, artinya berarti menyiapkan seperangkat hal yang dibutuhkan untuk buka puasa secara berlebihan. Ya, pada waktu siang kita bingung sudah mempersiapkan nanti malam nanti pas buka itu kita mau masak apa, nanti pas buka itu kita mau takjilan apa, nanti pas buka itu kita mau makan berapa piring.
ya sudah bubur sumsum 1 mangkok, teh manis 1 muk gede begini, terus apa lagi, es buah 1 baskom. Terus apa lagi biasanya, ya kurma nggak cukup 1, tapi 1 gayung misal, 1 ember. Nah yang kayak begitu itu, ya perlakuan yang kayak gitu itu disebut dengan taharrakat himmatuhu bitasarrufi fi naharihi litadbiri ma yuftiru alaihi. Maka kalau itu dilakukan oleh nufus atau oleh yang lainnya, kutibat alaihi khotiatun, maka itu sudah termasuk satu kesalahan, ya, satu kesalahan dalam satu kesalahan dalam kategori puasanya khususil khusus. Jadi nek puasanya khususil khusus itu wis nggak mikir, ya secukupnya masak untuk kebutuhan berbuka, bikin kolak atau bikin bubur, sudah bikin kopi, ya beduk maghrib, minum kopi, ngudut, ya nggak sampai 1 batang, maghriban, sholat habis itu makan, bis. Nah, kira-kira kayak gitu kira-kira ya. Nah, karena sampai sibuk semikir waktu duha ke pasar mau borong segala sesuatu ini itu dan segala macamnya, harus disiapin, ini harus beli pisang, beli ubi, beli yang renik-renik itu. Ya tapi rapopo. Yang penting ya sudahlah. Asal tidak ada niatan mumpung buka puasa. Kalau sampai niatan mumpung buka puasa itu namanya balas dendam. Ya, kalau sampai buka terlalu berlebihan, terlalu kenyang, itu namanya balas dendam. Ya, itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna dzalika mongko sak temene mengkono taharrukal himmah. Fa inna dzalika mongko sak temene mengkono gerakake kepinginan min qillatil wusuki, min qillatil wusuki, saking stitike pikandeli bi fadlillahi azza wa jalla, kelawan anugerah Allah Subhanahu wa taala atau Allah azza wa jalla. Karena yang demikian itu berarti sampean tidak percaya dengan anugerah yang telah Allah berikan kepada kita, kepada sampean. Jadi sibuk mikir urusan perut soalnya, gitu ya. Min qillatil wusuki bi fadlillahi azza wa jalla. Jadi kita berarti sangat tidak percaya qillatul fusuk, ya. Itu berarti kita abai atau padahal kita bisa makan, kita bisa ini dan segala macamnya itu bifadlillahi azza wa jalla, karena anugerah yang telah Allah berikan kepada kita. Gitu loh. Menu bervariasi, makanan seenak apapun, nek Allah tidak memberikan nikmat sehat kepada kita, enak enggak makanan itu? Ora enak. Sampai makan hamburger, terus nasi kebuli, apalagi tongseng, ya makan yang enak-enak itulah, ya ikan tuna, tapi nek azam, perutku lagi mencret misal, tetap nggak enak makan itu. Sambal beraneka ragam, ada yang sambal terasi, ada yang sambal petis, ada yang apalah macam-macam, pete, jengkol, sapi turuti, kabeh pokoknya ada dihidangkan. Tapi nek Allah tidak memberikan fadl kepada kita yang berupa nikmat sehat, maka kita tidak mungkin bisa menikmati variasi menu makanan yang terhidang di hadapan kita atau di meja makan kita. Jadi pertama yang harus kita cari sehat. Jadi kalau sehat itu makan pete saja rasanya nikmat luar biasa. Makan tempe saja itu nikmati setengah mbuh pokoknya, ya gitu, ya gila nggak sehat. Kopinya meskipun pakai gula aren ya tetap nggak enak, ya tetap nggak enak. Ngudut ya ora enak.
adanya udah ya Allah kapan diparingi sehat. Itu makanan banyak tapi nggak sehat, nggak bisa menikmati. Ya, makan itu lagi macam-macam lah. Wakilatil yakini lan sitiki yakin birizki kelawan rezeki Allah al mauudi kang den janjiake. Berarti kita juga tidak yakin terhadap kemurahan Allah Subhanahu wa taala dalam membagi atau memberikan rezeki kepada kita. Wis sak dermo secukupnya. Sak dermo itu artinya ya seadanya secukupnya. Ya, cukup itu artinya sampai buka puasa pingin susu ada susu. Besok pingin buka puasa pakai apa namanya es boba ada es boba gitu ya. Sampai besok pingin buka puasa pakai hamburger ada hamburger. Cukup ya, cukup satu saja, nggak usah banyak-banyak. Ya. Jadi kita jaga perut kita biar tidak terlalu kenyang. Wahadilan utawi iki saumu khususil khusus iku rutbatul anbiya'i pangkate pira-pira nabi wasiddiqina lan pira-pira wong kang ngestuake atau orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar wal muqarrabina lan pira-pira wong kang den paredake maring Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah derajat puasanya para anbiya wasiddiqin wal muqarrabin. Ya, Fanda, ini derajat atau tingkatan puasa paling tinggi. Ini santri cilik perempuan kok di depan ini ngapain? Wala tutawwilu lan ora ndawaaki sapa ing wala nutawwilu lan ora ndawaaki sapa ingsun an-nadhra ing angen-angen fi tafsiliha ing dalem perinciani hadhihi qaulan saking are pengucap. Jadi di sini Imam Ghazali atau musannif kitab ini tidak panjang lebar dalam mentafsir atau memperinci tentang kriteria atau spesifikasi puasanya khusus. Jadi tidak terlalu banyak dibahas di sini. Walakin lan tapine fi tahqiqiha ing dalem walakin lan tapine ndawaake sapa ingsun. Walakin lan tetapine ndawaake sapa ingsun fi tahqiqiha ing dalem nyatakake hadihi amalan saking arai amal. Fa innahu mongko krana stune saumu khususil khusus iku ikbalun bikunhil himmati ala Allahi azza wa jalla. Fa innahu mongko krana stune saumu khususil khusus iku ikbalun madhep bikunhil himmati kelawan sejatine sejo kang luhur. Kunhil himmah itu adalah keinginan yang luhur ala Allahi azza wa jalla ing atase Allah azza wa jalla. Berarti puasanya para anbiya, puasanya as-siddiqin wal muqarrabin ini adalah yang puasa tidak hanya jiwanya, tidak hanya jasadnya, tidak hanya fisiknya, tapi juga jiwanya, tapi juga hatinya. Dalam rangka apa? Dalam rangka mewujudkan atau menghadapkan keinginan luhur yang itu hanya ditujukan kepada mardotil atau ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Wansirafun lan mingu itu berpaling an ghairillahi saking saliyane Allah subhanahu hali maha suci ya Allah. Wa talabbusun lan nglakoni bimakna qaulihi azza wa jalla kelawan maknani dawi Allah azza wa jalla. Qul ngucapo sira Allahu utawi Gusti Allah summa nuli kari-kari dzar hum ninggal sapa sira hum ing al kuffar. Ini ayat Al-Qur'an ya. Fi khawdihim ing dalam kebatilane al kuffar yal'abuna halipodo ameng-amengan itu bermain-main. Yal'abuna halipodo ameng-amengan sapa al kuffar. Jadi ayat di atas ini diturunkan berkaitan dengan orang-orang Quraisy
yang mengatakan idza qalu ma anzalallahu ala basyarin min syai'in. Ya, jadi ketika mereka mengucapkan ma anzalallah, apa yang telah Allah turunkan ala basyarin min syai'in. Jadi mereka itu mengingkari, tidak percaya terhadap apa yang telah Allah turunkan kepada umat manusia mulai dari Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Mereka nggak percaya. Nah, makanya ini ayat ini dikutip oleh Imam Al-Ghazali dalam rangka memperkuat argumentasi atau definisi tentang puasanya atau puasa khususil khusus. Gitu ya. Jadi mereka itu raganya, jiwanya ini berpuasa. Semuanya ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari selain Allah. Wan sirafun an ghairillahi subhanahu. Gitu ya. Nah itu. Jadi itu rutbatul anbiya wasiddiqin wal muqarrabin. Nah, wis. Berarti Imam Al-Ghazali ini tidak terlalu detail dalam membahas tentang tingkatan puasa atau saumul umum dan saum khusus. Jadi puasa tingkatan yang pertama tidak terlalu detail beliau membahasnya dalam kitab ini. Kemudian rutbah yang ketiga atau tingkatan yang ketiga saum khusus ini juga tidak terlalu detail. Kan beliau sudah menyatakan di sini ya, wala nutawwilun nadhara fi tafsiliha qaulan walakin fi tahqiqiha amalan. Gitu ya. Jadi Imam Al-Ghazali tidak terlalu detail menjelaskan tentang kriteria atau spesifikasi saum khusus. Nah, yang belum berarti puasa yang khusus. Nah, di dalam kitab ini beliau memberikan penjelasan yang lebih detail tentang jenis puasa yang khusus, puasanya orang-orang yang khusus. Berarti ini adalah puasanya orang-orang soleh. Wa amma shaumul khusus lan anapun utawi puasane wong khusus. Wa huwalan hali utawi shaumul khusus iku shaumus sholihina posone pira-pira wong kang soleh. Wa huwalan utawi shaumul khusus iku kaful jawarihi nyegah pira-pira anggauta anil athami saking pira-pira dosa. Wa tamamuhu lan utawi sampurnane saumil khusus iku bisittati umurin kelawan 6 pira-pira perkara. Gitu ya. Jadi ini yang disebut dengan saumul khusus. Jadi yang puasa ini adalah puasanya orang-orang soleh, dan puasanya orang-orang soleh itu tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tapi juga menjaga seluruh anggota tubuhnya dari perbuatan maksiat. Jadi ini saumul khusus. Jadi the fasting religious people. Jadi puasanya orang soleh. The fasting religious people utawi posone wong kang soleh. Not iku ora ono opo fasting religious people only restrain the hunger and the thirsty. Ya. Itu bahasa Inggrisnya, Pak. Jadi puasanya orang khusus atau orang soleh itu adalah bukan saja not only restrain, bukan saja menahan the hunger and thirsty, tidak hanya menahan lapar dan dahaga. Jadi the fasting religious people utawi posoni wong kang soleh iku not ora ono opo fasting religious people itu ya. Iku not only ora ono opo fasting religious people. Nah, bukan iku ini. Jadi not only itu mongko ora ono opo the fasting religious people iku restrain the hunger and the thirsty. Ya.
Jadi puasanya orang khusus itu atau orang-orang soleh itu adalah bukan saja menahan lapar dan dahaga, tetapi ini yang dimaksud dengan the fasting religious people adalah iku also keep their activity to commit a sin. Nah, gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan puasanya orang soleh atau the fasting religious people itu adalah also keep their activity to commit a sin, menjaga perilakunya dari perbuatan dosa. Nah, itu wa amma shaumul khususi wa huwa shaumus sholihin wa huwa kaful jawarihi anil athami. Nah, itu bahasa Inggrisnya jauh banget ya. Bahasa Arabnya pendek. Wa tamamuhu, kan sampean ada pelajaran bahasa Inggris tafsiri. Fast itu puasa. The fasting religious people. Itu religious people berarti orang soleh. Bener nggak bahasa Inggris? Bener nggak Sen? Wow, saya malah ngerti bahasa Inggris. Iya. Jadi not only restrain the hunger and the thirsty. Hunger itu lapar, thirsty itu dahaga. Tetapi ini also keep their activity, tetapi juga menjaga seluruh perilakunya to commit a sin, untuk menjaga perilakunya dari segala aktivitas atau perbuatan dosa. Wa tamamulan utawi sampurnani shaumul khusus bisittati umurin kelawan 6 pira-pira perkara. Number 1 utawi kang kawitan iku ghaddul basori, ngeremaki mripat. Artinya ghaddul basor, menundukkan pandangan. Al awwalu utawi kang kawitan iku ghaddul basori, nundukake pandangan. Wa kaffuhu lan nyegahu ing al basor anil anil ittasai, saking gawe perbuatan Allah, fin nadhari ing dalem ningali, ila kulli ma, saking sekabehane barang, yudhammu kang den cela, wa yukrahu lan sekabehane perkara kang den sengiti. Ai wa yukrahu lan den sengiti hu ing ma. Yang pertama adalah menundukkan pandangan dan menjaga pandangan kita dari segala perbuatan yang hina dan perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ila kulli malan, ningali maring saben-saben perkara. Ai wan nadhari ila kulli ma, begitu ya. Wa ila kulli ma, jadi karena di depan sudah ada, jadi di bagian ini tidak ditulis wan nadharinya. Wa ila kulli ma, lan ningali maring saben-saben perkara yushilu kang nungkulake apa ma al qalba ing ati, wa yulhi lan ngelalekake apa ma an dzikrillahi, saking iling maring Allah azza wa jalla. Jadi yang pertama menundukkan pandangan dari segala perilaku atau dari segala sesuatu yang hina dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menyibukkan hatinya hanya sibuk atau tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang pertama menundukkan pandangan, waqafu anil ittasai, dan menjaga diri dari perbuatan yang buruk, perbuatan tercela, fin nadhari ila kulli ma yudhammu wa yukrahu, dari perkara-perkara yang dibenci, yang hina, atau perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjaga dari melihat sesuatu yang itu bisa mengalihkan perhatian atau menggeser hati kita ingat kepada Allah tapi kemudian ingat kepada yang lain. Jadi itu harus dijaga. Artinya
Kita tidak boleh melakukan sesuatu yang itu bisa melalaikan hati kita untuk zikir kepada Allah. Itu namanya kriteria pertama dari puasa khusus. Allah sallallahu alaihi wasallam dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nadhratu utawi peninggal, penglihatan. An-nadhratu utawi penglihatan iku sahmun, anak panah. Sahmun itu anak panah. An-nadhratu utawi penglihatan, pandangan iku sahmun anak panah, masmumun kang den upasi atau yang diracuni, min sihami iblisa, saking piro-piro anak panah iblis, la'ana mugi ngelaknati hu ing iblis sapa Allah Gusti Allah. Jadi pandangan itu adalah anak panah yang beracun yang datangnya daripada iblis, laknatullah alaihi. Faman mongko utawi sapane wong tarokaha iku ninggal sapa man ha ing an-nadhrah khaufan krana khauf atau krana wedi minallahi saking Allah atau minallahi saking siksane Allah, atahu mongko bakal maringi hu ing man sapa Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla, imanan ing iman, yajidu kang bisa nemu sapa man halawatahu ing manise iman, fi qalbihi ing dalem atine man. Jadi kalau sampean bisa meninggalkan itu semua, jadi faman taraka khaufan minallahi atahu Allahu azza wa jalla imanan yajidu halawatahu fi qalbihi. Jadi barang siapa yang menjauhinya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, atahu Allah azza wa jalla, maka Allah akan menganugerahi manisnya keimanan dalam hati seseorang. Faman taraka khaufan minallah atallahu azza wa jalla imanan tajidu halawatahu fi qalbihi. Warawalan ngriwayatake sapa Jabirun Jabir an Anasin saking sahabat Anas, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saking Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu stune Kanjeng Nabi iku kola dawuh ya Kanjeng Nabi, khamsun utawi perkara 5, yufattirna iku batalake opo al khams as-shaima ing wong kang poso. Ada 5 perkara yang bisa membuat batal orang puasa. Ini level atau tingkatan puasa khusus. Ada 5 perkara yang membatalkan. Imam Al-Ghazali menjelaskan yang pertama al-kadzibu, bohong. Ini bisa merusak puasa. Wal ghibatu lan ghibah, ngomongin temennya, ngerasani, ya ghibah. Ghibah itu ngomongin orang yang orangnya tidak ada, itu namanya ghibah. Wan namimatu, apa namimah? Adu domba. Wal yaminu lan sumpah, al kadzibatu kang goro, sumpah bohong tapi sumpah yakin ini. Udah gitu pakai demi Allah segala, demi Allah saya nggak bohong. Wan nadru bisyahwatin lan ningali bisyahwatin kelawan syahwat. Jadi ada 5 hal atau 5 perkara yang bisa membatalkan puasa. Tapi dalam kategori puasa khusus, puasanya orang-orang khusus atau orang-orang soleh. Yang pertama adalah bohong, kedua adalah ghibah, namimah, yamin, al-yaminul kadzibah, wan nadru bisyahwatin. Namimah gitu ya, adu-adu, doa ini tertolak ya. Ingat ngaji beberapa hari yang lalu. Nah, sekelas Nabi Musa aja berdoa sama Allah langsung dilulu. Habiskan doamu, teruskan kamu berdoa, saya nggak akan mengabulkan. Loh, kok iso? Protes Nabi Musa kan. Karena apa? Li'anna fihim namaman. Karena di dalam
majelis kamu berdoa itu ada orang yang suka melakukan adu domba. Itu yang pertama. Kategori pertama atau penjelasan pertama tentang the fasting religious people atau puasanya orang-orang soleh. Jadi sekali lagi, the fasting religious people not only restrain the hunger and thirsty, ya, but also keep their activity to commit a sin. Gitu. Wasani ayat number 2 utawi kang kaping pindho iku hifdzul lisani ngrekso lisan anil hadayani saking al hadayan itu bicara yang tidak ada manfaatnya. Ya, bicara tidak ada manfaatnya. Menjaga lisan dari bicara yang tidak berguna. Wal kadhibi lan bohong, wal ghibati lan ghibah atau ngerasani, wan namimati lan adu-adu, wal fuhsyi lan berbicara jelek, berbicara jorok, berbicara kotor, wal jafai wangkot, wal jafa ilan wangkot itu apa? Nggak mau nurut itu keras kepala, hati ini atos, nah itu wangkot, tidak bisa dinasehati. Ini urusannya nufus lagi ini pokoknya. Itu namanya jafa alias wangkot. Wal khusumati lan pertikaian, poropadu atau pertikaian. Ya, bahasa kunonya itu poropadu atau pertikaian. Wal miroi debat. Wa ilzamuhu lan netepake hu ing al-lisan as-sukuta ing diam, wa syughluhu lan nungkulaki hu ing lisan bi dzikrillahi kelawan iling marang Allah subhanahu halimo suci ya Allah. Wa tilawatil qur'ani lan maca Qur'an. Fahadha mongko utawi iki iku hifdzul lisan anil hadayani wal kadhibi ila akhir iku shaumul lisani posone lisan. Jadi kalau yang khusus itu adalah puasanya hati, tapi kalau shaumul khusus ini adalah puasanya lisan. Jadi yang kedua itu hifdzul lisan anil hadayan, menjaga lisan kita dari omongan-omongan yang tidak berguna. Jadi omongan-omongan yang percum tak bergum itu alias tidak ada manfaatnya itu harus dihindari. Kemudian berbohong, kemudian ghibah, ya, kemudian namimah, adu domba, kemudian mengumpat, ngomong jorok, ngomong jelek, kemudian wangkot, keras kepala, keras hatinya, tidak bisa dinasehati, tidak mau nurut. Kemudian wal khusumati, pertikaian. Kemudian banyak sekali. Wal miroi, debat. Ya. Nah, kemudian wa ilzamu sukuta. Ya, menjaga lisannya untuk diam. Wa syughluhu bi dzikrillah subhanahu, dan menyibukkan lisannya hanya untuk berzikir kepada Allah. Wa tilawatil Qur'an, maca Qur'an. Fahada shaumul lisan. Jadi yang disebut yang kedua ini puasa lisan. Nah, ini kriteria kedua dari shaumul khusus. Waqat qala lan teman-teman dawuh sapa Sufyan. Dawuh Sufyan opo al-ghibatu utawi ghibah dibahas, dijelaskan di sini. Iku tufsidu ngrusak opo al-ghibah.
Al-ghibatu utawi ngrasani atau ghibah iku tufsidu ngerusak opol ghibah as-shauma ing poso. Jadi ghibah itu merusak puasa, membatalkan puasa. Rawang riwayataki hu ing qaul Sufyan. Siapa yang meriwayatkan qaul daripada Sufyan ini? Sapa Bisri ibnul Haris anhu saking Sofwan. Warawiya lan ngriwayataki sapa Laits an Mujahidin saking Mujahid. Apa yang diriwayatkan? Khoslatani utawi pertingkah luru atau pakerti luru. Khoslatani utawi pertingkah luru, dua keadaan iku tufsidani, ya, ngerusak opo khoslatani asyama ing poso. Yang pertama al-ghibatu iku ghibah, yang kedua wal kadzibulan bohong. Jadi Imam Laits dari Mujahid, beliau meriwayatkan ada dua perkara atau ada dua hal yang keduanya itu bisa merusak atau membatalkan puasa. Yang pertama adalah ghibah dan bohong. Wa qala lan dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama angin pestine perkara as-shaumu utawi poso iku junnatun, perisai atau tameng. Fa idza kana mongko tatkalane ana sapa ahadukum salah sijine sira kabeh iku iman wong kang poso, fala yarfuth mongko ojo gunem sapa al ahad, wala yajhal lan ojo bodoh ya ahad. Wa in imruun ya, lan lamun moro matoni, artinya ketika ada orang yang datang ngajak berantem, ya. Wa in imruun lan lamun moro matoni itu artinya ngajak berantem, sapa umruun wong suwiji qatalahu utawa moro madoni atau moro pengin ngajak bunuh-bunuhan sapa umruun hu ing ahad, au syatamahu utawa misui sapa umruun hu ing ahad, falyakul mongko becik ngucap sapa sira ahad, inni sak temene ingsun imun iku wong kang poso. Inni sak temene ingsun iku imun wong kang poso. Ping pindu dua kali. Jadi baginda Nabi Muhammad SAW dawuh sesungguhnya puasa itu adalah perisai. Fa idza kana ahadukum shaiman, jika kalian dalam keadaan puasa, fala yarfus, tidak perlu banyak bicara, wala yajal, dan jangan bodoh, ya. Artinya ketika ini mruun qatalahu, ada seorang yang datang kepadamu dan ngajak berantem, ngajak berkelahi, ngajak ten pinaten, ya, au syatamahu atau kamu dicaci maki, dipisu-pisui, diumpat-umpat, maka kamu cukup mengucap falyakul inni shaimun, ya Allah, enggak perlu dibalas. Oh ya, saya lagi puasa. Hilang dipisui, jancuk kamu hilang, astagfirullahaladzim, aku lagi inni shaimun. Ya, dadan dipisui, dasar dadan mamang inni shaimun. Ya. Azam dipisu-pisui, alhamdulillah inni shaimun. Ya gitu. Untung poso aku, orang poso tak kecek. Padha wae, ya. Inni shaimun. Wajaa fil khabari. Waja'alan bistaqa fil khabari ing dalam hadis. An-namra'ataini somata ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang perempuan, ada dua orang perempuan, kedua-duanya itu puasa, dan keduanya itu peristiwa ini terjadi ketika baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Wajalan mustafil khabari ing dalam hadis an-namra'ataini, sapa wong wadon loro iku somata poso sapa imra'atani ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing atase zaman sugenge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Ghazali menukil ada sebuah kisah dua orang perempuan yang puasa pada masa hidupnya baginda Rasul Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Ini berkaitan dengan ghibah, berkaitan dengan kriteria puasanya orang-orang soleh tadi itu. Fa'ajhadahuma mongko masyaqqataki mempersulit huma ing imra'ataini apa alju'u rasa lapar. Jadi rasa lapar itu apa? Mempersulit atau memayahkan dua orang perempuan tadi itu. Apa alju'u rasa lapar wal atsu lan rasa dahaga fi akhirin nahari ing dalem akhire waktu siang hatta sehingga kadata parek sapa imra'atani hatta sehingga kadata parek sapa imra'atani antat lafa iku ing yen to mati sapa imra'atani lapar dan haus ora kuat sampai keduanya itu mendekati pingsan atau mati malah. Faba'atsata mongko nuli utusan sapa imra'atani faba'atsata mongko utusan sapa imra'atani kemudian dua orang perempuan tadi itu mengutus seseorang ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maring Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasta'dzanahu hali amrih idzin sapa imra'atani hu ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil iftori ing dalam mokel. Ya, mereka itu menyuruh orang untuk meminta izin agar Rasulullah SAW itu mengizinkan dua perempuan ini untuk berbuka puasa sebelum waktunya, karena dahaga dan rasa lapar itu telah memayahkan atau mempersulit keadaan dua perempuan tadi itu, bahkan sampai mau modar atau alias mau mati. Fa'arsala mongko ngutus sapa Rasul ilaihi maring imra'atani. Bukan ngutus, yang lebih tepat fa'arsala mongko ngirimake sapa Kanjeng Rasul ilaihi maring imra'atani kodahan ing cangkir, gelas, ember dan sejenisnya itulah kodahan itu ya, semacam ina, wadah ya, gelas lah. Fa arsala mongko ngirimake sapa Kanjeng Rasul ilaihi maring imra'atani kodahan ing gelas. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ul ngucapo sira. Kanjeng Nabi mendengar kabar itu ngutus orang, ada kabar perempuan minta izin agar diizinkan untuk buka puasa sebelum waktunya. Kanjeng Nabi ngomong sama orang yang diutus, disuruh oleh dua perempuan tadi itu, kasih gelas. Ya, dikasih gelas itu yang datang itu. Ul ngucapo sira lahuma maring imra'atani ki'a ing muntahno sira fihi ing dalam al-qadah. Diperintah dua perempuan tadi itu untuk memuntahkan sesuatu di dalam gelas tadi itu. Ma ing barang akal tuma kang mangan sapa sira karu ing ma ing barang akal tuma kang mangan sapa sira karu, nah, perempuan tadi itu faqaat mongko muntah sapa ikhdahuma salah sijine imra'atani nisfahu ing separune gelas. Apani daman getih abipon kang murni walahman lan daging waridon kang seger atau anyar, daging mentah. Waqa'at lan muntah sapa al ukhra wadon kang meneh mithla dzalika ing sepadane mengkunu nisful qadah. Perempuan yang satu lagi juga sama, muntah separuh gelas isinya. Hatta malak tahu sehingga ngebai sapa imra'atani hu ing al qadah.
Jadi sampai muntahan yang dikeluarkan oleh dua perempuan tadi itu memenuhi gelas. Wah, dia muntah getih, masih seger, kemudian keluar juga daging mentah, daging yang masih segar. Fa'ajaba mongko takjub kaget sapa annasu menungso min dzalika saking mengkunu qai'ul mar'ataini. Jadi orang-orang itu kaget dengan apa yang dimuntahkan oleh dua perempuan tadi itu. Fa'ajaba mongko kaget sapa annasu menungso min dzalika saking mengkunu qai'ul mar'ataini. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatani utawi ikilah imro'atani, somata iku poso karuni ya imro'atani, amma saking perkara ahallallahu kang ngalalaki ing ma sapa Allah Gusti Allah lahuma maring imro'atani, waftarata lan mokel sapa imro'atani alama ing atase barang harrama kang ngaromake ing ma sapa Allah Gusti Allah sapa Allah taala Gusti Allah taala alaihi ma ing atase imro'atani. Ya. Jadi kenapa sampai seperti itu? Kok adat krono lungguh sapa ihdahuma salah sijine imro'atani ilal ukhra maring wadon kang weneh, faja'alata mongko tumandang sapa imro'atani yagtabani iku ngerasani karuni, menghibah. Dua-duanya itu duduk berdekatan kemudian saling menghibah. Yagtabani hibah karuni annasa ing menungso, fahada mongko utawi iki-ikilah ma fil qadah, sesuatu yang dikeluarkan dari darah murni dan daging mentah tadi itu, ma iku barang akalata kang wis mangan sapa imro'atani ing ma min luhumihim saking piro-piro dagingin nas. Jadi beratnya urusan hibah sampai Imam Ghazali menukil sebuah hadis tentang peristiwa dua orang perempuan yang hidup pada zaman Rasulullah Muhammad SAW. Keduanya mengirim utusan agar memintakan izin kepada baginda Nabi supaya dia itu diizinkan untuk buka puasa sebelum waktunya. Mendengar informasi tersebut, Kanjeng Nabi itu sudah tahu bahwa sebelum dia minta izin untuk buka puasa sebelum waktunya, dia sudah batal terlebih dahulu. Ya. Jadi puasanya itu batal sebelum rasa lapar dan rasa dahaga itu menyulitkan dia sampai dia mau mati. Dua perempuan tadi itu lapor kepada Kanjeng Nabi minta izin agar diizini untuk buka puasa sebelum waktunya. Tapi begitu Kanjeng Nabi mengetahui informasi ini, Kanjeng Nabi sudah mengerti bahwa puasa kedua perempuan tadi itu sudah batal sebelumnya. Batalnya karena apa? Gitu loh. Batalnya karena apa? Mereka duduk berdua menghibah orang lain. Nah, makanya Kanjeng Nabi memberikan isyarat. Ya, Kanjeng Nabi di sini memberikan isyarat untuk apa? Memberikan sebuah gelas kepada orang yang diutus dua perempuan tadi. Fa arsala ilaihima qadahan. Kanjeng Nabi bilang, "Nih, kasih gelas, kasih ke dua perempuan tadi itu." Ya, kemudian Kanjeng Nabi dawuh, "Qul lahuma qi'a fihi." Katakan kepada kedua perempuan tadi itu, suruh muntahkan sesuatu yang telah dia makan. Ya. Lalu kemudian salah satu dari perempuan tadi itu faqa'at ihdahuma nisfahu daman abiton walahman ghoridon. Salah satu di antara dua perempuan tadi itu memuntahkan sesuatu ke gelas. Yang diutahkan itu adalah apa namanya? Darah yang masih murni, darah benar-benar darah segar. Kemudian dia juga memuntahkan daging mentah. Nah, waqa'atil ukhra, yang kedua juga begitu, muntahnya sama sehingga gelas itu menjadi penuh. Nah, saat semua orang kaget dengan situasi yang kayak begitu, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, hatani somata amma halallahu lahuma wa aftarata ala ma harramallahu taala alaihima. Mereka itu melakukan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, tapi batal
gara-gara sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Paham ya? Puasa itu kan perkara halal yang kita lakukan, tapi bisa batal karena sesuatu perkara yang diharamkan oleh Allah. Dalam kasus ini, perkara yang diharamkan oleh Allah itu adalah ghibah. Nah, makanya kalau sampai ghibah itu sama persis seperti sampean memakan daging saudara sampean sendiri. Nauzubillah. Ojo demen ghibah. Nyamat ya. Jadi kalau suka ghibah, ngerasani tonggoni, ya, ngerasani kancani, nah itu sama artinya dengan kita memakan daging saudara kita sendiri. Naudzubillah. Itu loh. Makanya kasus ini kan qu'adat ihdahuma ilal ukhra faja'alata yaghtabani, kedua-duanya itu saling menghibah an-nasa kepada manusia. Nah, makanya fahada, kata Kanjeng Nabi, fahada, maka sesuatu yang keluar dan yang ditumpahkan dalam gelas itu adalah ma'akalta, sesuatu yang dimakan oleh dua perempuan tadi itu, min luhumihim, daripada daging manusia. Nah, itu maksudnya kalau kita ghibah itu sama dengan kita memakan daging saudara kita. Enak. Kesel ya. Ats-tsalits utawi kang kaping 3. Panjang ini. Ya, panjang banget ini. Nah, ini makanya tadi itu ini menarik. Jam berapa sekarang? Jadi ini menarik ya. Jadi shaumul umum tidak begitu detail dibahas oleh Imam Al-Ghazali. Kemudian shaumul khusus juga tidak terlalu detail dibahas. Tetapi shaumul khusus ini detail sekali cara bahasnya Imam Al-Ghazali ya. Jadi ini adalah sebuah apa istilahnya itu? Yo kritik lah, saya nggak tahu. Imam Ghazali nulis semacam ini itu karena Imam Ghazali waktu itu melihat ada kejadian yang semacam ini, atau ini karena kealiman Imam Al-Ghazali atau mukasyafahnya Imam Al-Ghazali sehingga bisa memotret sekian ratus tahun ke depan bahwa akan terjadi semacam ini. Kan tadi sudah dibahas diantaranya, kita tidak boleh buka itu tidak boleh berlebihan. Itu kan fenomena yang hari ini sering terjadi, apalagi Islam kota ya, Islam urban itu, yang di kota-kota itu loh, orang yang baru-baru hijrah itu loh. Nah, itu ya, wis pokoknya sok paling puasa dan segala macamnya itu. Naudzubillah. Jadi ini fenomena hari ini yang terjadi. Nah, makanya ini kritiknya Imam Al-Ghazali. Nggak tahu apakah Imam Al-Ghazali waktu itu menyaksikan ada kejadian yang semacam ini, atau ini adalah karena kealiman beliau sehingga bisa meneropong kejadian yang akan terjadi beberapa ratus tahun kemudian. Loh, kalau kitab Ihya Ulumuddin itu ditulisnya tahun berapa? Jadi kalau nggak salah dalam keterangannya itu beliau nulis soal mengkritik soal kebiasaan atau fenomena puasa kita ini. Itu kira-kira menurut keterangan itu ditulis pada tahun 910. Ada itu di bawah itu. Ada nggak keterangannya? Oh, nggak ada kitab sampean, kitabku ada. Yang ini nggak ada, yang ini. Yang ini nggak ada, yang ini nggak ada. Ini cuman berarti kan berapa ratus tahun? 910 sampai 2022 misal itu kita, karena kita baru ngaji ini. Ya. Jadi Imam Ghazali itu menulis kritik ini itu ya kira-kira sejak tahun 910. Pertanyaannya, apakah Imam Al-Ghazali mengkritik fenomena masyarakat hari ini ketika buka puasa, ketika puasanya orang awam, beliau bisa mengkategorikan ini karena kalau puasa dibagi menjadi 3 tadi itu mungkin iya ya, mungkin Imam Al-Ghazali memang ngelihat bahwa kondisi kehidupan seorang itu spiritualitasnya berbeda-beda. Tapi kalau soal kritik terhadap fenomena
buka puasa mumpung beduk maghrib, kemudian kita sibuk menyiapkan makanan dan segala macamnya sampai terlalu kenyang, itu kira-kira waktu itu sudah ada belum? Ya itu nggak tahu saya juga itu ya. Jadi apakah kritik itu karena beliau menyaksikan atau karena kealiman beliau sehingga bisa meneropong atau melihat kejadian yang akan datang pada ratusan tahun ke depan. Luar biasa. Wes lanjut, baru dapat 2 padahal ada berapa? Wa tamamuhu bisittati umurin. Berarti masih kurang 4 kriteria yang akan dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam Shaumul Khusus ini. Nah, yang ketiga ini kafus sam'i anil isgha'i ila kulli makruhin. Masya Allah, ngeri ini bahasanya, nufus ini soalnya ngeri banget ini. Ini telinga, ini soal telinga. Makanya tadi itu mata, lisan, telinga, perut, farji, tangan, kaki, 7 anggota badan itu memang yang punya potensi menggeser ketaatan menuju kepada perbuatan maksiat. Ini yang ketiga kafus sam'i, menjaga pendengaran. Anil isgha'i, isgha' itu tidak cukup mendengarkan tapi terlibat dalam pembicaraan tersebut. Artinya kalau isgha' itu ibarat orang khutbah, itu kewajiban bagi orang yang lagi sholat Jumat itu nengkleng lagi, dengerinya serius. Ya, Teh Ijah sama Yasmin berdua ngobrol. Itu nupus begini loh. Yasmin, masa sih? Ya, ghibah. Jadi ini masih. Jadi kafus sam'i, menjaga telinga kita, menjaga pangrungu kita, menjaga pendengaran kita. Anil asgha'i, apa ya? Jadi anil isgha'i ila kulli makruhin, dari perkara, dari apa? Dari memperhatikan secara serius ila kulli makruhin, kepada perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini terusannya li'anna kullama harramallahu qawlahu harramal isgha'a ilaihi. Loh, itu ya. Li'anna kullama harramallahu, karena sesungguhnya segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah itu juga haram untuk diucapkan. Ya. Ini itu segala yang haram, maksudnya nih, li'anna kullama harramallahu qawlahu harramal isgha'a ilaihi. Maksudnya ini segala yang haram diucapkan itu juga haram untuk didengarkan. Ghibah ini juga bagian dari ghibah. Ya, Ijah bilang ini ternyata itu Dadan kalau ketiduran di malam habis ngaji titiknya kelihatan loh. Terus Yasmin, masa sih? Terus titiknya kayak apa gitu? Jadi terlibat. Ijah ngomong lagi itu, Tepiyah itu mentang-mentang paling senior di sini. Terus semaunya sendiri. Udah gitu dia cantik juga enggak, jelek juga enggak, jomblo iya gitu. Masa sih ya? Jadi Yasmin itu serius, terlibat perbincangan itu, terlibat dalam perkara ghibah. Lah ini kullama harramallahu qawlahu harramal isgha'a ilaihi. Jadi sesuatu yang haram untuk diucapkan, ghibah itu kan berarti enggak boleh mengucapkan sesuatu yang dilarang. Karena ghibah itu gini. Ghibah itu kalau benar ngomongin orang itu kalau benar jadi ghibah, kalau salah jadi fitnah. Nek bener sing diomongke Ijah tadi itu soal Dadan yang kelihatan tadi itu, kalau bener itu jadi ghibah. Nek salah, wah fitnah itu. Ternyata Mang Dadan kalau tidur tidak hanya kelihatan titiknya. Gitu, tapi kelihatan semuanya. Wah. Jadi gitu ya. Jadi ngomongin orang itu kalau bener jadi ghibah,
nek salah dadi fitnah. Ya Allah ngeri. Semoga mudah-mudahan kita terjaga dari perilaku-perilaku yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu menggapai dan menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan hati yang bersih, dengan jiwa-jiwa yang tenang, dengan nufus-nufus yang ya begitulah, yang mendapatkan petunjuk untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Ya Allah, ngaji ini gampang, ngelakoni angel, gampang banget toh ini, tapi ngeri begini gitu. Apalagi ketika ngelihat hadis yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali ini ya, soal fenomena dua perempuan minta izin buka puasa ke Kanjeng Nabi, tapi Kanjeng Nabi begitu dapat informasi itu, loh, omong dua perempuan itu si ini sudah batal dari tadi kok, nih kasih gelas, suruh ngeluarin apa yang dia makan. Itu kan berarti Kanjeng Nabi sudah tahu bahwa dua perempuan ini telah batal puasanya. Utusannya dikasih ini gelas, suruh muntah di sini, keluarkan makanan yang telah dimakan oleh dua perempuan tadi itu. Lalu begitu dikeluarkan ternyata isinya darah dan daging kan ngeri, Pak. Nah ternyata itu adalah perkara ghibah. Karena dua perempuan tadi itu berpuasa, tapi karena ghibah jadi rusak atau batal puasanya. Sebelum rasa lapar dan rasa haus tadi itu membuat dia kesulitan, bahkan hampir mati. Itu berarti piye? Ya puasa perkara halal, ghibah perkara haram. Jadi dia berpuasa, dia melakukan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, tapi rusak gara-gara perkara yang diharamkan oleh Allah. Puasa perkara halal, ghibah perkara haram. Ora entuk. Naudzubillah. Yes. Mulai sekarang itu belum lagi kalau yang dighibah, orang yang diomongin itu enggak ridho. Wah, rusak meneh urusan. Panjang kan jadinya, panjang kali lebar kali tinggi sama dengan luas itu. Iya, kalau yang diomong itu terus enggak ridho. Karena nggak benar, fitnah, hoax dia, ya hoax itu menyebar berita bohong, dasar kadzab gitu kan, semacam-macam. Oh itu malah nggak karu-karuan, malah kemana-mana. Ya wes lah, jam berapa? Al-thalitsu kafus sam'i 'anil isgha'i ila kulli makruhin li'anna kullama harramallahu qawlahu harramal isgha'a ilaihi wallahu a'lam bissawab. Rabbana infa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi 'ala kulli hal. Wallahu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim. Ganti kitab. Ayo ganti kitab.